Campuran tadi untuk melebatkan bunga. Kalau sudah masuk fase buah, dosisnya dinaikkan. KCl-nya pakai 2 atau 3 kg, NPK-nya pakai 10 kg, dan ditambah dolomit lagi 500 gram. Strategi menghemat pupuk bisa dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya, menggunakan kombinasi pupuk yang murah. Untuk melebatkan bunga dan buah, bisa menggunakan KCl. Tapi, apakah juragan yakin, menggunakan KCl sebagai pupuk susulan dapat berdampak baik bagi tanaman, dan kesehatan tanah? Ada yang bilang, pupuk kalium yang murah itu bukan hanya KCl, tapi juga ada MOP. Seperti pada merek mahkota MOP. Sebenarnya, kedua pupuk ini sama saja. KCl, pada dasarnya terbuat dari batuan mineral. Bentuknya kristal berwarna merah, dengan sedikit campuran berwarna putih. Dari bentuk tersebut, kita bisa tahu, kalau jenis pupuk ini sangat mudah diserap tanaman. Mudah larut dalam air. Tapi, juga sedikit higroskopis. Artinya, pupuk ini menyerap uap air udara yang ada di sekitarnya. Maka dari itu, penyimpanan pupuk ini harus tertutup rapat. Pupuk yang menyerap air dari udara ini, juga cenderung memiliki umur simpan yang lebih pendek, daripada pupuk yang tidak higroskopis. Ini berarti, pupuk tersebut perlu digunakan lebih cepat agar tidak kehilangan kualitasnya. Dalam tanah, reaksi pupuk ini sedikit mengasamkan tanah. Walaupun, tidak sebesar pupuk lain, seperti ZA, yang lebih mengasamkan tanah. Untuk lebih amannya, dalam setiap pemupukan KCl, bisa ditambahkan sedikit dolomit. Di samping itu, karena ada kandungan klor dalam pupuk ini, maka, jika diaplikasikan pada tanaman yang sensitif dengan klor, akan kurang bagus pertumbuhannya. Kalau digunakan untuk cabai rawit, tidak masalah. Asalkan tidak berlebihan dosisnya. Kita gunakan KCl sebagai alternatif untuk menghemat saja. Sensitivitas tanaman cabai terhadap klor tidak separah tanaman tembakau yang sangat anti dengan klor. Karena walau bagaimanapun, kandungan kalium dalam KCl ini tinggi. Ada 60%. Potensial untuk meningkatkan kualitas buah, meningkatkan imunitas tanaman terhadap serangan hama penyakit, memperlancar transportasi hasil fotosintesis, meningkatkan daya tahan terhadap kekeringan, mencegah rontok, dan sebagai aktivator enzim. Lagi pula, lebih murah juga. Di masa pembungaan, pengocoran dengan pupuk tinggi kalium sudah dimulai. Untuk mencegah rontok dulu yang paling utama, KCl sudah bisa digunakan. Dengan dosis penggunaan 1 gram saja per tanaman. Kombinasinya, menggunakan pupuk NPK seimbang sebanyak 6 gram. Agar lebih lengkap. Ditambah lagi dengan dolomit 0,5 gram. Dolomit diikutsertakan. Untuk menetralisir keasaman yang ditimbulkan pupuk KCl, menetralkan zat-zat berbahaya yang dapat meracuni tanah, memperbaiki struktur tanah, dan membantu distribusi fosfor dalam tanaman. Misalkan untuk 1000 tanaman, berarti membutuhkan 1 kg KCl, 6 kg NPK seimbang, dan 500 gram dolomit. Dosis tersebut dijadikan larutan 200 liter air, untuk dikocorkan 200 ml per tanaman. Aplikasinya seminggu sekali. Cara mencampurnya, antara 3 jenis pupuk tadi jangan langsung dicampur, baru diberi air. Pertama, siapkan airnya dulu dalam drum penuh. Di antara 3 jenis pupuk tadi, dilarutkan yang paling susah larut dulu. Melihat dari bentuknya, berarti pupuk NPK dulu yang dilarutkan. Pastikan larut merata.
Baru setelah itu, KCl dimasukkan, dicampur rata. Dilanjutkan dengan dolomit yang terakhir dimasukkan. Diaduk lagi juragan, cara campur dengan urut tadi harus dilakukan. Karena kalau tidak, antara ketiga pupuk tersebut akan saling mengikat. Jangan sampai, hanya karena salah cara campur, pupuk tidak diserap sepenuhnya. Pada tanah yang kering, pemupukan kocor ini akan lebih efektif jika sebelum kocor, tanah sudah diairi dulu. Baru dilakukan pengocoran. Ia menyesuaikan dengan kondisi tanah di lahan juragan. Gimana caranya, biar pupuk bisa terserap, dan tanaman juga tidak kekurangan air. Campuran tadi untuk melebatkan bunga. Kalau sudah masuk fase buah, dosisnya dinaikkan. KCl-nya pakai 2 atau 3 kg, NPK-nya pakai 10 kg, dan ditambah dolomit lagi 500 gram. Cara campurnya berurutan sama seperti tadi, dan dikocorkan untuk 1000 batang. Sampai sini saja pembahasan kita, saya harap membantu juragan. Nantikan terus video terbaru dari Toko Deres.